Aku dibully satu sekolah, hampir satu sekolah. Dia tuh dikuprung sama dia, tapi aku masih dilempar pakai botol. Dan bahkan merasakan trauma tersendiri. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smika viewers, back to Smika Podcast. Tati hari ini bakalan ngebahas yang namanya bullying, yang dimana kalian udah pada tahu dong yang apa sih namanya bullying dan apa aja akibat dari bullying tersebut. Nah sekarang di sini udah ada Emma. Hai Emma. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Emma sendiri tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bully? Menurut saya sih bully itu penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang, ya baik secara kata-kata ataupun secara fisik, yang membuat orang itu sehingga merasa dia itu tertekan dan bahkan merasakan trauma tersendiri. Kalau akibat dari bully ini emang ngeri banget ya. Pasti ada yang trauma, dan trauma itu pasti membekas banget di dalam diri, dan mungkin ada yang dendam juga ke orang yang bully tersebut. Nah, Emma sendiri pernah gak sih dibully atau ngebully orang? Kalau dibully pernah, tapi kalau ngebully orang tuh alhamdulillah enggak. Kalau dibully tuh kapan dibully? Dibully tuh waktu sekolah. Sekolah? Aku nggak mau ngasih tahu di antara SD SMP lah ya. Itu aku dibully satu sekolah, hampir satu sekolah. Hampir satu sekolah? Yang Kenapa lebih tepatnya sih satu kelas sama aku. Gak tahu dibulinya tuh karena apa, mereka mungkin dendam atau nggak suka, nggak sakit hati kan sama aku, nggak tahu. Mereka tuh lebih ke kata-kata sih daripada ke fisik ngebulinya. Jadi dulu waktu itu aku nggak ngerti, oh mereka ini ternyata ngebully aku gitu. Aku ngertinya waktu umurnya sekitar udah nggak berkomunikasi lagi lah sama mereka gitu. Udah mulai paham lah ya. Aku tuh kayak gini, kenapa kalian bully aku gitu, dulu ngerasa kayak gitu. Tapi dulu aku tuh orangnya pendiam, gak banyak ngomong. Mungkin karena itu mereka merasa jengkel karena setiap kata-kata yang mereka keluarin ke aku itu, kenapa sih kamu tuh diam terus gitu, nggak punya temennya gitu. Oh jadi Emma tuh dulu orangnya pendiam ya? Nggak banyak ngomong banget gitu, karena ya nggak suka aja gitu, suka sendiri waktu itu. Jadi tanya, kenapa sih kok diam terus, nggak punya teman gitu. Kalau ditanya jawab dong, sampai dia tuh dikuprung sama dia, tapi aku masih I don't care gitu, kayak ya udah biar aja gitu ya. Kalau setiap masuk sekolah aku kan selalu diantar sama Kai itu nggak pernah tahu sampai dia meninggal kalau aku itu pernah digituin. Lebih ke mendam sendiri karena kan waktu itu aku kayak ngerasa mereka mungkin ya kayak gitu-gitu aja kali gitu. Ternyata sampai lulus gitu. Dulu sempat punya teman dekat, tapi ternyata ujung-ujungnya ikut juga tapi juga secara tidak langsung Main halus ya? Menyebarkan gosip tentang aku yang nggak benar. Jadi orang yang pertama kali bully aku ini jadi berpikir kayak, oh punya bahan untuk bully lagi nih gitu. Pas kamu dibully tuh guru-guru di sekolah kamu tahu nggak sih? Awalnya sih nggak tahu, dia kan wali kelas itu tahu, cuman Dari tindakan apapun dari wali kelas? Nggak ada. Dia kayak ngerasa ya udah biasanya anak-anak kok gitu. Aku pernah ngadu, capek gitu loh, maksudnya kayak kenapa sih gitu nih. Aku sampai pernah buku tuh dicoret-coret, satu buku itu buku baru, padahal aku mau belajar. Itu dicoret-coret satu buku, dirobek-robek. Itu posisi aku lagi keluar ke kamar mandi sendirian. Itu balik-balik langsung, ih ini siapa yang ngomongin gitu. Aku tuh ngomong gitu, tapi teman-temanku langsung kayak biasa aja ngobrol. Kayak gak ada dosa ya? Gak ada langsung sama sekali itu. Aku ngadu lah sama guru, langsung ya punya tindakan kecil lah, langsung bilang ini siapa yang nganuin, tapi semua pada ngarang aku. Padahal satu kelas itu tahu siapa yang nganuin. Tapi satu kelas itu
berpihak sama yang bully aku pertama. Bisa Karena dibilang, emang kuasanya para bullying itu lebih tinggi ya. jadi kan kalau sudah terkenal ya di sekolah itu kan Ya. zaman kayak gitu. Bener, famous malah mereka bakal kakak kelas gitu ya. Dan cuman itu dulu juga itu aku lagi duduk, posisi aku duduk paling Lumayan lama juga ya dibully ya. posisi duduk itu aku paling ujung 2 atau 3 deret, jadi di belakang masih ada temen. Tuh aku posisi pakai baju pramuka, jadi pramuka kita kan dulu itu dikeluarin tuh. Iya. Aku tuh lagi fokus belajar sampai nggak tahu apa sih yang kenapa sih di belakangnya nih. Pulang-pulang mau ganti baju, ngelihat baju di belakang sudah penuh sama coretan. Jadi nggak sadar dicoret-coret gitu? Enggak sama sekali. Jadi ternyata mereka itu bisik-bisik di belakang itu gitu. Aku tahu siapa yang ngomong, tapi aku tuh nggak suka apa ya, dari dulu nggak suka nyari masalah sih. Tapi orang tua kamu tahu nggak sih kalau kamu Aku sembunyikan. Tapi sekarang belum nggak tahu. sampai sekarang? Enggak. Sampai udah SMA. Nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita karena aku tahu bapakku tuh emosional orangnya. Dia kalau sudah sekali anaknya ini sudah dia langsung tindak masuk kayak Kamu pernah nggak sih dibully itu kayak kekerasan gitu? Pernah nggak sampai ke fisik, main fisik gitu? di apa dilempar pakai botol dada aku. Mereka nganggapnya nggak sengaja gitu, nah kayak tadi lempar botol. Botol. Tapi kalau sekarang masih dibully? Alhamdulillah aku sudah keluar dari zona itu, bisa ngejalanin itu semua ya syukur. Nggak pernah balas sih, sama sekali nggak pernah ngebalas. Nggak pernah ngebalas ya? Aku sampai lulus pun nggak pernah ngejulitin orang yang ngebully aku. Ya lulus aja gitu. Bagus sih. Dibully itu bertahun-tahun tapi nggak ada ngebalas sama sekali. Nggak ada. Kamu pernah nggak ketemu orang yang ngebully kamu? Pernah. Jadi waktu itu aku jalan sama tetanggaku, itu di kafe. Kita rencana aku sama tetanggaku ini mau ngopi. Ternyata dia ada nih. Ternyata masih sembuhannya. Oh, masih circle yang lama ya? Iya. Kaget gak? Kaget banget. Aku waktu pertama, jadi aku sama sahabat cowok aku. Jadi dia tuh tahu lah segalanya. Dia tahu. Aku kan ngeliat dia tuh kayak takut awalnya tuh. Tapi temanku ini selalu bilang, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi ada ini ya, trauma lagi datang gitu. Lagi gitu. Dan dia nyapa aku. Hai, dia manggil aku Madia ya. Dia duluan yang nyapa? Hai Madia, masa nggak ingat aku? Begitu. Aku kayak, aduh, ini gimana ya gitu ngomongnya. Terus sama cowok aku bilang kayak gini, Jangan lupa ini siapa ya gitu. Siapa ya? Emang kayaknya nggak punya deh teman modelan kayak gini gitu. Digituin. Rasa, ini siapa ya? Gitu. Kan aku kenalnya sama dia buat kamu gitu. Kayak gitu langsung. Terus aku langsung jawab, siapa ya? Aku bilang, oh, aku langsung beranikan diri dong langsung nyari-nyari gitu waktu itu yang bully aku gitu. Dia langsung panik. Bukannya langsung kayak, hah? Bingung gitu loh. Nah, terus Dia cari pembelaan gitu ya? apa sih? Bilang, masa suka sama aku? Bilang, kayak, ini anaknya ada rasa Kayak bersalah. ngelak dari kesalahan dia. Nggak ada rasa bersalah apa gitu. Gak ada minta maaf sama sekali sama sekali? Nggak ada. Tapi aku merasa kalau sekarang dia tuh kayak merasa mendekat ke aku. Nggak tahu apa tujuannya dia tuh mendekat ke aku, nggak tahu apa. Mungkin ya, dia tuh udah dapet karmanya mungkin. Udah dapet karmanya yang apa yang dia lakuin ke kamu dulu. Waktu itu temennya yang pernah bully aku ini berteman sama aku. Dia udah berteman sih, kita kayak akrab-akrab doang ya, ternyata doang. Alhamdulillahnya dia sebenarnya nggak kayak gitu lah. Salah satu temannya dia ini cerita kalau dia juga ikut bully. Maksudnya apa ya gitu? Ikut bully si ini. Misalnya kita yang bully aku ini kita sebut aja si B. Aku pernah bully si B loh. Aku kayak, bukannya dia yang kamu bully? Oh kayak gitu. Maksudnya apa? Iya, jadi ceritanya gini loh. Dia di sekolah tuh dibully. Hah? Serius? Gitu kan? Iya, aku juga ikut. Kenapa aku cerita sama kamu? Karena aku tahu kamu dulu dibully sama dia. Aku seneng banget dong ngeliatin. Kamu ikut ikutan dulu ya kan? Sebenarnya sih iya, dia kayak gitu.
Kenapa? Dia cerita di pribadi lah ya, kayak cerita kenapa sih gitu. Jadi circle dalam circle ya. Jadi Emang circle sekarang circle dalam circle sih. jadi kalau aku bully sekarang jadi korban bully ya. Dulu pas diceritain tuh kayak ngerasa kapok gitu, ngerasain kan kamu apa yang aku rasain gitu. Tapi temannya ini ngomong lebih parah kamu loh. Kamu emang Iya, lebih parah kamu loh mah gitu. ya nggak apa-apa, yang penting ngerasain. Iya kan? Betul. Terus tapi sekarang tuh gimana? Tapi kok kemarin pas ketemu aku tuh baik-baik aja. Itu paling cuma nutupin aja. Nggak sakit juga itu tuh. Itu mungkin masih tujuan dia dekatin kamu untuk apa? Dia nggak mungkin, dia tuh nggak mau yang berteman sama kamu ya, nggak mau ngikutin juga gitu loh, kayak nggak mau, aku nggak mau dibully nih. Jadi kayak dari pembelaan gitu. Dan yang bully juga kakak kelas. Aku ngeliat waktu dia dibully tuh aku dikasih video sama Divideoin. sama temennya ini, temennya si Benny nge-video yang sama si temannya Benny kayak kamu gak boleh gitu loh gitu. Kan itu temanmu juga. Hah, teman gitu kayak gitu. Waktu aku susah dia nggak datang gitu kayak gitu, makanya mungkin karena itu Dia juga punya, mungkin waktu dulu dia juga diperalat kali ya. mungkin biasa Dimanfaatin. Waktu itu dia cerita sama aku, dia pernah dimintain si Benny mintain uangnya, mungkin karena itu kali dia karena dulu katanya bukan aja sih dimintain uang karena kan temen ya. Tapi sekarang kayak merasa kenapa dulu aku mau aja ngasih ya gitu. Sekarang udah paham. Si Benny cerita juga sama temannya yang cerita ke aku ini, kalau dia ini kena bully aku. Dia cerita, terus si temannya Benny kayak Saling ngomporin ya. nggak ada merasa bersalah kan nyeritain orang yang dia bully. Ih, pintar banget itu. Iya, depan baik di luar orang jahat ya. Tapi aku herannya itu dulu kenapa sih banyak banget temannya. Ya karena dia tuh kan paling berkuasa gitu ya, dan gak mau dibully juga mungkin sama dia, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa dimanfaatin, yang penting aku ini nggak diapa-apain sama dia. Oke, jadi itu cerita dari Emma ya, Mika viewers. Buat Emma nih, ada nggak sih pesan-pesan buat para bullying, terutama yang pernah bully kamu ya? Ada nggak? Ada sih buat yang bully aku, makasih gitu. Karena aku kayak belajar jangan ngebully orang lagi gitu. Karena semuanya nggak semua kuat kayak aku gitu. Mungkin aku waktu kamu bully sediam, tapi hati aku tuh sakit sebenarnya. Pesannya cuma jangan ngebully lagi lah gitu. Jangan Jangan ada bikin orang korban lagi lagi ya. gitu. Cukup aku aja yang ngerasain gitu. Karena kamu juga, aku belajar mengikhlaskan, untuk belajar sabar, karena semua pasti berlalu. Oke, Smika viewers, dari ceritanya Emma tadi kita dapat pelajaran lagi nih. Jadi buat kalian yang ngebully, kalian bakalan ngerasain apa yang kalian lakukan. Dan buat kalian yang pernah dibully, jangan takut untuk melaporkan mereka, karena semua hal yang mereka lakuin udah ada di undang-undang. Dan terima kasih buat Emma udah berpartisipasi di Smika Podcast. Dan terima kasih juga udah bagi-bagi cerita ya. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat subscribe channel SMK Ibnu Khaldun, follow akun TikTok SMK Ibnu Khaldun, Instagram dan juga Facebook. Terima kasih buat semuanya. Stop bullying.